Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi. Kita ulang pelajaran sebelumnya dan bagi kalian separuh apa yang ditinggalkan istri-istri kalian jika tidak ada bagi mereka anak, maka jika ada bagi mereka anak, maka bagi kalian seperempat dari apa yang mereka tinggalkan dari sesudah menunaikan wasiat yang mereka mewasiatkan dengannya atau membayar hutang, dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika tidak ada bagi kalian anak. Maka jika ada bagi kalian anak, maka bagi mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan dari sesudah menunaikan wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau membayar hutang. Dan jika ada seorang laki-laki yang dia diwarisi dalam keadaan Allah atau seorang perempuan tadinya seorang saudara laki-laki saudara perempuan, maka bagi setiap satu orang keduanya sepergenam. Maka jika mereka adalah lebih banyak dari demikian itu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga dari sesudah menunaikan wasiat diwasiatkan dengannya atau membayar hutang selain orang yang diberatkan sebagai wasiat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Itulah ketentuan Allah. Dan barang siapa yang dia taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya. Dan demikian itu keberuntungan yang besar. Barang siapa dia durhaka Allah dan Rasulnya dan dia melanggar ketentuan-ketentuannya, dia akan memasukkannya pada neraka orang yang kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghina. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala lahunna sabila.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني والذين يملكون لهم أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Dan para wanita yang mereka mendatangi perbuatan keji dari para wanita kalian, maka carilah saksi oleh kalian atas mereka 4 orang dari kalian. Maka jika mereka berselisih, maka tahanlah oleh kalian mereka di dalam rumah-rumah itu sehingga mewafatkan mereka kematian itu, atau Allah menjadikan bagi mereka jalan bagi mereka. Allah menjadikan atau kematian itu mewafatkan sehingga di dalam rumah-rumah itu maka tahanlah oleh kalian mereka telah bersaksi. Maka jika dari kalian 4 orang atas mereka, maka carilah saksi oleh kalian dari para wanita kalian perbuatan keji, mereka mendatangi dan para wanita yang dan para wanita yang mereka mendatangi perbuatan keji dari para wanita kalian, maka carilah saksi oleh kalian atas mereka 4 orang dari kalian.
Maka jika mereka telah bersaksi, maka tahanlah oleh kalian mereka di dalam rumah-rumah itu, sehingga mewafatkan mereka kematian itu, atau Allah menjadikan bagi mereka jalan. Dan dua orang yang Dan dua orang yang keduanya mendatanginya dari kalian, maka hukumlah oleh kalian keduanya. Maka jika keduanya bertobat dan melakukan perbaikan, maka berpalinglah kalian dari keduanya. sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang, Rohiman Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Dia adalah sesungguhnya Allah dari keduanya. Maka berpalinglah kalian dan keduanya melakukan perbaikan. Dan keduanya bertaubat. Maka jika maka hukumlah oleh kalian keduanya dari kalian, keduanya mendatanginya, dan dua orang yang keduanya mendatanginya dari kalian, maka hukumlah oleh kalian keduanya. Maka jika keduanya bertaubat dan keduanya melakukan perbaikan, maka berpalinglah kalian dari keduanya. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hanyalah taubat itu atas Allah bagi orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan dengan kebodohan, kemudian mereka bertaubat dari waktu yang dekat, maka mereka itu Allah akan menerima taubat atas mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, Maha mengetahui, dan adalah Allah atas mereka. Allah akan menerima taubat, maka mereka itu dari waktu yang dekat mereka bertaubat, kemudian dengan kebodohan, keburukan mereka melakukan bagi orang-orang yang atas Allah. Taubat itu sesungguhnya hanyalah taubat itu atas Allah bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan sebab kebodohan, kemudian mereka bertaubat dari waktu yang dekat, maka mereka itu Allah menerima taubat atas mereka, dan hanyalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bukanlah
dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang mereka mengerjakan keburukan, sehingga jika telah hadir pada salah satu dari mereka kematian itu, dia berkata, sesungguhnya aku telah bertaubat sekarang, dan tidak pula orang-orang yang mereka mati dan mereka kafir dan mereka itu kami sediakan bagi mereka siksa yang pedih, aliman azaban siksa bagi mereka. Kami sediakan mereka itu kafir dan mereka mati dan tidak pula orang-orang yang sekarang aku telah bertaubat, sesungguhnya aku, dia berkata, kematian itu pada salah satu dari mereka hadir jika sehingga keburukan mereka mengerjakan bagi orang-orang yang taubat itu, dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan, sehingga jika telah hadir salah satu dari mereka kematian itu, dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, dan tidak pula orang-orang yang mereka mati sedangkan mereka orang yang kafir. Mereka itu kami sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian sekiranya kalian mewarisi para wanita itu secara paksa. Dan janganlah kalian memberatkan mereka agar kalian dapat mengambil tempat. Agar kalian dapat menghilangkan sebagian apa yang telah kalian berikan pada mereka, kecuali sekiranya mereka mendatangi perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kalian dengan cara yang baik. Maka jika kalian memberi mereka, maka boleh jadi sekiranya kalian memberi sesuatu, sedangkan Allah menjadikan Allah di dalamnya kebaikan yang banyak kebaikan di dalamnya, dan Allah menjadikan sesuatu kalian memberi sekiranya, maka boleh jadi kalian memberi mereka. Maka jika
dengan kebaikan, cara cara yang baik, dan bergaullah kalian dengan mereka yang nyata, perbuatan keji, mereka mendatangi sekiranya kecuali kalian memberikan pada mereka apa yang kebahagiaan agar kalian dapat menghilangkan dan janganlah kalian memberatkan mereka secara paksa. Para wanita, kalian mewarisi sekiranya bagi kalian dan tidak mereka orang-orang yang wahai orang-orang yang mereka beriman, tidak halal bagi kalian sekiranya kalian mewarisi para wanita secara paksa, dan janganlah kalian memberatkan mereka agar kalian menghilangkan sebagian apa yang kalian berikan pada mereka, kecuali sekiranya mereka mendatangkan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah kalian dengan mereka dengan cara yang baik. Maka jika kalian membenci mereka, boleh jadi sekiranya kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan padanya kebaikan yang dan para wanita yang mendatangi perbuatan keji dari para wanita kalian, maka jadilah saksi oleh kalian atas mereka 4 orang dari kalian. Maka jika mereka telah bersaksi, maka tahanlah oleh kalian mereka di dalam rumah-rumah sehingga mewafatkan mereka kematian itu, atau Allah menjadikan bagi mereka jalan. Dan dua orang yang keduanya mendatanginya dari kalian, maka hukumlah oleh kalian keduanya. Maka jika keduanya bertobat dan keduanya melakukan perbaikan, maka berpalinglah kalian dari keduanya. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hanyalah taubat itu atas Allah bagi orang-orang yang mereka melakukan perburukan dengan sebab kebodohan, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat, maka mereka itu Allah akan menerima taubat atas mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan, sehingga ketika hadir salah seorang dari mereka kematian itu, dia berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang, dan tidaklah orang-orang yang mereka mati dan mereka orang-orang yang kafir, mereka itu kami sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Wahai orang-orang yang mereka beriman, tidak halal bagi kalian sekiranya kalian mewarisi para wanita secara paksa, dan janganlah memberatkan mereka agar kalian dapat menghilangkan sebagian apa yang kalian berikan pada mereka, kecuali sekiranya mereka mendatangi perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah kalian dengan mereka dengan cara yang baik. Maka jika kalian membenci mereka, boleh jadi sekiranya kalian membenci sesuatu, sedangkan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Kita cari kata-kata yang allati, Orang wanita yang Para wanita. para wanita. Mar'ah, buyut, rumah, baitun. kufar, Orang-orang kafir. kafir banyaknya, Kufar. fajir, Hujan. jahil, hafid, hakim, kita pahami ya, setelah kemarin membahas tentang waris, maka ini membahas tentang hubungan orang yang sejudi. Jadi, hubungan orang yang sejudi. Nah, apa hubungannya? Tidak, hubungannya apa? Baik dibentuk, sebenarnya atau tidak. Ini kan hubungan suami, hubungan suami tidak suami. Berarti karena hubungannya tidak sah, itu tidak sah, tidak. Karena anaknya tidak sah, maka dan itu tidak berhak mendapatkan Warisan. Bina itu bukan termasuk dan para wanita yang mendapatkan itu zina, ya, artinya itu zina. Jadi kalau di hadis itu para wanita yang melakukan zina, ya, dari perempuan-perempuan kali. Nah, makanya kenapa kok perempuan? Ya,
Kalau nggak ada laki-laki yang ada di sini, kenapa enggak laki-lakinya, laki-laki dan perempuan? Itu pikir perempuan. Kenapa? Karena adanya perzinahan itu karena perempuan itu tidak menjadi tidak menjadi masalah untuk perempuan supaya perempuan itu terlindungi. Jadi kalau perempuan memenuhi apa namanya itu maka bisa menjadi terlindungi. Ambil jenisnya laki-laki, ya. Artinya dianggap laki-laki itu punya kehidupan itu. Ya, perempuannya saja yang harus bisa menjaga diri. Ambil kan perempuan itu seperti di hanya mereka langsung melindungi Allah. Hanya kalau pakai perizinan di perempuan itu. Hanya kan perempuan dalam tentunya sama perempuan itu dengan memancing apa segera tidak tidak berbuat tanpa makrom kecuali kondisi statusnya ya walaupun tujuannya itu hukumnya haram ya perempuan tidak boleh memasukkan ya terus saya kalau anak laki perempuan tidak berbahan dengan laki-laki yang ya perempuan tidak boleh atau laki-laki yang tanpa ditemani maka perempuan tidak boleh dapat ya perempuan laki-laki dan tidak itu apa gitu ya. Coba bayangkan kalau itu semua dipenuhi di bawah tidak ada tidak karena ada yang dilanggar maka terjadi nah hanya tidak ditanyakan karena laki-laki menjadi percaya ya laki-laki begitu yang perempuan saya harus menjaga gitu ya kalau mereka mampu enggak begitu dan para wanita yang mendatangi perbuatan keji dari perempuan kalian hukumannya apa maka kalian mereka 4 orang jadi saksi perzinahan itu 4 makanya hukuman yang sulit diterapkan itu perzinahan dan hukum terhadap orang yang berzina sulit untuk dilaksanakan kenapa syaratnya berat harus ada 4 orang saksi dan diterangkan masing-masing itu melihat dengan mata kepala yang saksinya tidak bertangan dari orang bisa yang bisa kenapa kok pembuktiannya sulit begitu karena hukumannya berat hukumannya berat biar orang itu tidak akan hukum orang bahkan ini jadi kalau cuma kali itu cuma itu misalnya ada 2 laki-laki perempuan masuk sama ya terus untuk perempuan itu ya apalagi cuma ya harus kalau hukumannya apa ini hukum yang pertama berlaku ya nanti hukum ini tidak hukum yang berlaku tentang hukuman zina tahanlah mereka di rumah-rumah sampai kematian wafat itu hukum pertama atau Allah menjadikan bagi mereka jalan ya atau Allah membuat ya nanti ada hukum yang lain yang berlaku enggak yang namanya ayat mansukh ya apa hukum yang berlaku nanti gimana berlaku yang sudah final kalau wawul mukon kita suami bisa satu diajukan 1 tahun tapi kalau kita punya suami ada istri diserahkan ya itu nanti hukum yang sudah final ini hukum yang dulu awal adalah tapi ayatnya seperti ini ya
orang yang disebutkan cantik masuk supaya tidak menjadikan ada masuk yang terus dan dua orang yang keduanya mendatanginya di antara kalian maka putuslah ini banyak yang mengatakan ini ya laki-laki dan laki-laki perempuan kan. Jadi kalau zina hukumannya seperti itu zina lawan jenis. Nah, kalau sejenis gimana? Tidak terang cuma hukumlah kedua. Hukum itu Allah tidak terangkan hukumnya disebutkan dengan apa kondisi disebutkan dengan kondisi apa masalahnya. Ini hukum yang pertama. Tapi nanti hukum yang kita punya gimana? Ya sama dengan ini. Ya. Jadi kalau baru yang campur, oke, satu kali. Kalau mungkin ya tidak sama. Terus tapi kalau keduanya bertobat, lalu melakukan kebaikan, berpalinglah kalian keduanya. Paling pentingnya apa? Dengan dihukum ya, menghukum karena keduanya tidak. Maka di dalam Islam orang melakukan kejahatan terus belum ketangkap polisi ya itu sudah ya balik kalau yang kalau hubungannya dengan Allah itu seperti koruptor kalau ditentukan bagaimana koruptor itu belum ketahuan KPK ketahuan polisi dia tidak itu ya kalau ditentukan orang tidak ya cuma dia wajib mengembalikan hartanya tapi tidak mungkin ya kalau polisi dijelaskan mungkin hanya koruptor ya kalau di ini kan nanti ya tetapi juga artinya mereka akan jaminan tanggal korupsi lagi itu hukum. Lalu sudah dapat Allah kata kemudian dan semua yang dapat kami hukumnya kamu itu lebih tinggi. Ini zina itu. Kalau zina dia mengaku tidak zina. Atau dia bertaubat. Jadi cuma masalahnya di sini. Nabi itu tidak suka kalau orang bohong ya. Nah, cuma kalau ada itu wajib melapor, ya. Tapi kalau banyak ya. Taubat sendiri. Yang taubat sendiri, artinya kan perbuatan aib itu seperti sendiri. Tapi kalau ngaku-ngaku nanti harus banyak yang padahal itu harus bukti tapi gara-gara dia itu tetap tidak kalau ditambahkan mudaratnya apa tapi kalau itu malah kalau itu dianggap jadi tidak jadi Indonesia itu seringkali angkat koruptor orang itu koruptor gitu ya. Terus jadi kalau tobat ya sudah terima tobatnya sendiri. Ya, terus siapa yang tobatnya diterima oleh Allah? Ya. Sesungguhnya tobat itu atas Allah yang diterima yaitu orang yang melakukan perbuatan itu. Perbuatan itu artinya ya, perbuatan itu punya perbuatan itu yang tidak perlu. Jadi kalau berikan perbuatan itu tidak perlu, tapi kalau orang tidak kalau itu nggak diterima tobatkan gitu ya. Dia perbuatan itu itu menjelaskan. Terus kemudian tobat dalam waktu yang mereka itu loh yang Allah terima tobatnya Allah maha mengetahui
Terus pengertian lama itu berapa? Pengertian itu berapa? Ya, pengertian lama itu pokoknya tidak berulang. Pokoknya tidak berulang. Pokoknya tidak ketahuan. Cuma kata dari katakan itu gimana? Ya supaya orang cepat, pokoknya orang kan tidak tidak. Jangan dia belum tahu sama. Semua tahu seperti itu ya. Itu namanya riwayat Allah selalu menerima kita karena nyawa belum bisa. Yang kedua karena mata itu ya di misalnya satu itu namanya ya harus terus. Nah, siapa tobat yang tobatnya tidak diterima? Bukanlah tobat itu bagi orang yang melakukan keburukan. Sehingga ketika kematian mendatangi salah satu dari mereka, baru dia berkata, saya tobat. Kalau tanda-tanda kematian sudah melihat di bawah ini, tidak. Kemudian merasa tanda itu baru tobat tidak diterima. Yang kedua, dan tidak pula orang yang mati dalam keadaan miskin. Ini sampai mati itu tidak cuma tobat tidak. Jadi tobatnya di akhirat itu tambah tidak. Maka mereka itu tobatnya tidak diterima, kami ya. Sayang. Terus ini sebetulnya kaitannya masalah ya. Jadi kan warisan apa? Ini juga kembali ke masalah warisan. Terus ini kalau tadi tentang zina-zina tadi, kalau perhatikan Allah melakukan bahwa anaknya itu terus ayat 19 ini Allah melakukan bahwa harta waris bukan orang ya. Orang jahiliyah itu orang itu diwaris. Jadi kalau ada orang punya istri dua meninggal, maka itu keduanya itu menjadi diwariskan. Jadi Allah melakukan warisnya itu yang turun ayat ini. Wahai orang yang beriman, tidak selalu kalian bahwa kalian mewarisi para wanita ya. Kemudian di dirinya itu ya dari anaknya atau oleh karena tidak istri perempuan itu bukan kalau mungkin dia itu dapat waris istri itu kan dalam nanti kalau hukum warisan berlaku semua istri punya hak ya. Nah kemarin paruh misalnya istrinya dua ya paruh dia itu malah dijadikan apa? Jangan ya secara paksa ternyata. Nah, kalau perempuannya diwarisi tanda benar, jadi gimana? Jadi kenapa tempat yang lebih besar kemarin tempat sekarang tempat tambah cari bagaimana? Ini kan Aisyah mengatakan cara paksa itu tidak tepat. Dia tambah senang bagaimana? Ya ini umumnya, ini boleh bukan syarat. Umumnya perempuan diwarisi itu kan tidak suka, ya terpaksa. Ya, andaikan ada yang suka, itu masuk apa? Keluar dari kebiasaan. Tidak. Jadi intinya mau terpaksa mau nggak terpaksa, kalau perempuan itu nggak boleh diwarisi, nggak boleh dijadikan bahan Warisan. Keren kan? ya, apalagi perempuan yang sudah dinikahi oleh Bapaknya. yang pernah mereka ternyata isinya itu ayat dan anaknya nasir itu nasir walaupun sampai kapan pun
Ya. Terus, dan kalian jangan, ini suami, kalian jangan memberatkan mereka dengan dia, supaya kalian bisa mengulangan atau mengambil kembali kebahagiaan apa yang kalian ada. Ya, maksudnya ini, laki-laki suami tidak boleh memberatkan istri supaya bisa mengambil kebahagiaan yang mereka lakukan kepada istri. Maksudnya, jadi begini, suami itu kalau nggak senang sama istri, ya, tidak bosan karena tertarik yang lain yang lebih besar, ya. Kan dia bisa cerai istrinya, dia bisa cerai istri, tapi semua hak milik istri. Ya, Itu. Itu. Kok nggak kedengaran ya? Ini nggak kedengaran ya? Anu ini diganti Nggak yang kedengaran ya? main. Halo. Sampun, Bu. Halo, ya, Sudah. bentar. Nggak kedengaran tuh saya. Ini buatan Apa? kedengaran. Halo. Tes. Jelas, jelas ya Bu? Sampun, Pak. sudah. Sampun. Ini gimana? Ini bilang ini aja ya. Nggih, satu ayat. Ayat 19. Ayat 19 ini Allah menerangkan bahwa yang namanya Tidak kedengaran lagi. Tidak kedengaran lagi. tidak halal kalian mewarisi perempuan secara paksa. Jadi perempuan nggak boleh dijadikan barang warisan, itu tidak sah, tidak. Terus jangan apalagi memberati mereka supaya kalian bisa menghilangkan, mengambil kembali. Paham ya tadi? Dibuat rekayasa bagaimana supaya istrinya yang minta cerai. Gitu. Terus tapi rekayasa tidak sampai ke kriminal, ya. Kalau sampai kriminal dipukuli gimana? Nanti kelebihan. Kalau kelebihan, suami istri bisa menuntut cerai. Kalau ada bukti, kalau suami tidak mau mencerai, hakim bisa mengambil hak talaknya suami. Tidak sampai ke tingkat kriminal. Sampai tapi gimana istri itu tidak betah, itu saja. Kecuali kalau mereka mendatangi perbuatan keji yang nyata, ya, kecuali perbuatan keji tadi maksudnya apa? Zina. Kecuali kalau istrimu itu zina, selingkuh, boleh istrimu kamu cerai dan mahar kamu tarik kembali. Gitu ya. Gitu. Makanya kan kalau di hukum Indonesia ya, kadang ada laki-laki perempuan pacaran, gitu ya. Masih muda, yang perempuan cantik, tapi tidak punya modal untuk menikah.
terus merayu pengusaha kaya, gitu ya. Terus jadi dinikahi sama pengusaha kaya, nanti di tengah jalan minta cerai, gitu ya. Minta cerai kalau hukum Indonesia kan dapat gonogini, gitu ya. Nanti gonogini ini nanti untuk biaya pernikahan. Nah, itu kalau di Islam, kalau perempuan minta cerai seperti itu tidak mendapatkan sedikit pun, ya, karena dia yang minta cerai, gitu. Jadi tidak bisa dari kayak seperti itu. Terus dan bergaulah kalian dengan mereka dengan cara yang baik, ya jangan diberati mereka, malah kamu itu kalau bisa, bukan kalau bisa, diwajibkan selalu bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Seperti apa? Sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai laki-laki. Maka nilai seorang laki-laki itu dilihat dari bagaimana dia bergaul dengan istrinya. Gitu ya, nilai. Makanya ada apa? Hadisnya gimana itu? Tidak apa? Ma akroman nisa illa karim. Gitu ya. Wa ma ahanahunna illa lain. Tidak mampu memuliakan perempuan kecuali orang mulia. Dan tidak menghinakan mereka kecuali orang yang terlaknat. Gitu ya. Jadi harga diri seorang laki-laki itu jatuh hancur kalau tidak mampu memuliakan atau bergaul dengan istrinya secara baik. Namanya laki-laki tidak tanggung jawab. Soalnya yang minang dia, ya, yang minang dia. Terus apalagi yang lamar dia, yang kasih mahar dia, gitu ya. Dipinang-pinang sendiri, terus didolimi, itu kan jadi tidak benar, gitu ya. Maka pergaulannya mereka. Tapi kalau kita itu sudah tidak suka sama istri, apa harus berbuat baik sama mereka? Jika kalian tidak suka sama mereka, sudah bosan atau gimana, maka boleh jadi bahwa kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Paham ya? Yang mungkin kamu tidak sadari. Gitu. Makanya orang yang mungkin karena dia punya istri seperti itu, dia sabar walaupun cerewet, walaupun bawel, gitu ya. Tapi dia kuat karena dia pokoknya saya sudah nikahi dia, apapun dia harus saya terima apa adanya, gitu ya. Saya sudah ambil pilihan, maka saya harus tanggung jawab atas pilihan saya. Pokoknya saya sebagai suami akan penuhi kewajiban saya sebagai suami. Ya, biasanya orang-orang begitu itu gimana? Akan dikasih kesuksesan secara dunia. Ya, jadi orang itu akan dimuliakan oleh Allah dunia. Dan banyak orang pengusaha kaya bangkrut gara-gara tidak menghormati istri. Banyak ya. Gitu. Jadi gitu. Bisa kalau ada asalnya dulu begitu, sekarang biasanya tuh gara-gara tidak bisa menghormati istri. Kan tadi kalian apa? Boleh jadi membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi Allah tidak mengangkat derajat kamu itu gara-gara sabarmu menghadapi istri. Seperti itu sampaikan. Ada pertanyaan? Ini Ustaz, ada beberapa ini karena tadi tiba-tiba tidak kedengaran apa gitu loh. Ini ada beberapa. Yang pertama, jadi ini ada ayat 15, 17 dan 19 Ustaz. Ya. Yang 15 itu tadi kalau nggak salah disebut oleh Ustadz bahwa ada yang mansuh gitu ya, Ya. yang Allah memberi jalan itu, ya. Ya. Itu nasihnya bagaimana Ustadz? Kenapa? Apa kan mansuh? Ya. 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 Jadi nasihnya bagaimana gitu? Ya. Apakah di Al-Quran atau di hadis gitu ya? Terus Nun Sewu, yang nomor 17 ayat 17 itu disebutkan di dalam kesimpulan itu bahwa segala perilaku yang menyimpang dari ajaran adalah merupakan kebodohan. Gitu Ustaz. Merupakan apa? Oh ya, Kebodohan. kebodohan. Ya. Pertanyaan saya, ini kan disebutkan yang menyimpang dari ajaran. Tapi bagaimana kalau yang melakukan itu orang yang memang betul-betul sama sekali belum pernah menerima ajaran itu. Misalnya orang yang di pedalaman sono
Ya, itu bagaimana hukumnya. Ya. Terus kemudian yang ayat 19 itu ini yang sama sekali saya tadi enggak dengar gitu. Mewarisi wanita-wanita itu dengan paksa. Itu yang dimaksud bagaimana saya pernah mendengar contoh misalnya menikahi janda dari saudaranya. Mungkin saudara kandung yang dimaksud. Apakah contoh itu benar? Atau menurut jadi 3 itu. Perkara mansuh tadi, kemudian mengerjakan kejahatan dengan kebodohan. Terus yang ketiga mewarisi Perempuan. wanita dengan paksa. Inggih. Ya. Matur nuwun Ustaz. Yang pertama tentang mansuh ya. Mansuh. Ya, mansuh itu dinasa dengan ayat. Nanti ada az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ayatnya berapa lupa saya. Bunyinya gitu. Pezina laki-laki, pezina perempuan, pezina laki-laki cambuklah masing-masing keduanya 100 cambukan. Itu ada ayat gitu ya. Terus tapi Nabi melaksanakannya pakai rajam ya. Tapi kalau mansuh dengan cambuk itu pakai ayat gitu ya. Tapi kalau mansuh dengan rajam itu pakai hadis. Jadi itu tidak ada hukum rajam. Tidak ada. Tapi Nabi yang melaksanakan hukum rajam. Jadi cambuk itu berarti tapi kan hukumnya kalau wairu muson dicambuk, diasingkan 1 tahun itu pakai ayat. Tapi kalau muson sudah punya suami atau istri dirajam, itu ayatnya tidak ada tapi ada hadis. Jadi ya itu tentang mansuh. Terus tentang apa lagi tadi? Tijahalah tadi ya. Mengerjakan kejahatan karena kebodohan. Iya, betul. Karena kebodohan. Jadi kebodohan itu semua keburukan adalah kebodohan. Itu. Terus bagaimana kalau orang itu tidak tahu gitu ya? Jadi kalau sama orang, sekali tidak tahu. Ya, kalau hidup di lingkungan seperti ini, di zaman di peradaban yang seperti ini, kalau dia tidak tahu, maka dosanya tambah double, gitu ya. Dosa tidak tahu sama dosa melanggar, gitu ya. Kenapa kok dia tidak tahu? Mestinya kalau dia mengaku beragama Islam, kan dia harus tahu apa syariat-syariat agama yang dia anut itu. Berarti tidak belajarnya itu menjadi dosa, ya. Nah, kecuali kalau tinggal di pedalaman tadi, ya di pedalaman sama sekali dakwah itu tidak menjangkau mereka, itu masuk ashabul fatroh, ya. Itu bisa karena lokasinya terlalu atau apa zamannya, masanya terlalu jauh dengan terutusnya para nabi. Itu sampai ajaran nabi itu tidak sampai ke masyarakat itu namanya ashabul fatroh. Orang seperti itu, ashabul fatroh itu memang nanti akan dimasukkan neraka karena dosa-dosanya kesalahannya, tapi nanti mereka punya alasan. Jadi ya Allah saya melakukan begini gara-gara ajaran Rasul engkau itu sama sekali tidak sampai kepada kami, maka alasannya diterima. Gitu. Maka ada ayat itu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan menyiksa sampai kami itu seorang rasul. Nanti yang disalahkan itu apa namanya yang mengajarkan ajaran itu kenapa kok tidak sampai ke sana gitu ya, itu kenapa, itu yang dimintai pertanggungan jawab. Nanti kalau alasannya diterima karena tidak tahu kalau di situ itu ada apa manusia, ada kehidupan atau apa, atau tidak memungkinkan, jadi nanti tergantung apa namanya alasannya ketika. Jadi yang diminta pertanggungan jawab yang sudah iman ini, kenapa ajaran itu tidak sampai kepada mereka? Yang mereka sudah lepas tanggung jawab. Jadi ya. Namanya ashabul fatroh. Terus yang ketiga tentang apa tadi? Mewarisi perempuan. Jadi tadi disampaikan bahwa dulu di zaman jahiliyah perempuan itu menjadi barang warisan gitu ya. Jadi mana diwariskan. Kalau ada orang punya istri itu terus meninggal, istrinya itu dijadikan barang warisan untuk anak-anaknya. Itu
Tidak boleh, tidak sah. Jadi manusia itu bukan barang warisan, malah dia berhak mendapatkan warisan gitu. Nah, tapi kalau dicontohkan tadi menikahi saudara Janda saudaranya. itu tidak apa-apa ya, janda saudaranya, tapi bukan mewarisi ya, menikahi tidak apa-apa. Hmm. Jadi menikahi saudaranya meninggal atau dicerai, dinikahi sama adiknya tidak apa-apa, bukan mahram. Tapi kalau istrinya bapak tadi itu memang mahram. Paham ya? Hmm. Jandanya saudara Iya. bukan mahram. Boleh. Itu Iya. sudah terjawab semua ya. Iya. Iya. Atau nuwun Ustaz. Sami-sami. Ada lagi? Belum. 15. Ustaz di sini kan para wanita gitu, berarti kan jamak, terus itu nisa ikum gitu, wanita-wanita kalian itu apa yang melatar belakangi kok di sini itu jamak ya Ustaz? Ya. Gitu. Kok jamak gitu ya? Jamak, gitu. Ya berarti ini kan berlaku untuk semua perempuan gitu ya. Oh, Gitu. Jadi makanya Allah itu juga jamak, para wanita yang gitu ya. Bukan berarti berlaku untuk seluruh perempuan. Para perempuan, para semua di antara kalian. Jadi kalau terjemah yang bagus yang sudah ditata itu kan gini. Para perempuan di antara kalian, gitu ya, yang melakukan perbuatan keji, maka carilah saksi atas mereka 4 orang. Gitu. Para semua perempuan. Oh, jadi ini apa? Bukan mereka bersama-sama melakukan perbuatan melakukan. Oh, maksudnya zina bareng-bareng yang maksudnya berlaku untuk semua. Maksudnya kalau bersama-sama ya kena hukum yang sama, tapi tidak harus begitu gitu ya. Oh, Berlaku untuk semua perempuan, baik zinanya itu sendiri-sendiri atau sama-sama. ya. Mau tanya ini pelajaran yang lalu. Ya. Yang apa ada yang dimaksud dengan kana lahun nawalat. Walat itu anak laki-laki saja atau anak-anak punya Anak laki-laki. Oh, anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan berarti tidak seperempat ini ya, Ustaz ya. Ya. Oh, Yang masuk walat itu anak laki-laki. tidak separuh. Oh, anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan, ya tidak separuh ya, Ustaz ya. Terima kasih. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.